Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Murianto Harvest. Kemarin ada yang bertanya, Mas, kenapa usaha budidaya jamur tiram itu bisa mengalami kegagalan? Banyak sekali yang bangkrut. Nah, di video ini kita akan coba bahas satu persatu, dan kita nanti akan bahas secara garis besarnya saja karena ini akan terlalu panjang nanti bila dijabarkan. Nah, untuk itu saksikan video ini sampai habis karena ini sangat penting sekali buat kita agar kita tidak mengalami hal yang serupa ya. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like dan komen. Saya sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah melakukan dukungan pada channel ini agar channel ini semakin berkembang. Untuk kegagalan sebuah usaha budidaya jamur tiram itu banyak sekali dialami oleh teman-teman kita ya. Bahkan teman-teman saya pun banyak sekali yang mengalami kebangkrutan ataupun kegagalan pada sebuah usaha budidaya jamur tiram. Dan bahkan saya sendiri dulu pernah mengalami stop produksi ya untuk cukup lama karena sebuah kesalahan yang saya alami. Untuk itu kita di sini akan mencoba merangkum dan memberi gambaran kepada teman-teman menurut pengalaman saya pribadi ataupun menurut pengalaman dari teman-teman saya yang sudah mengalaminya. Itu nanti supaya bisa menjadi pembelajaran kita semua. Jadi kita itu bisa belajar pada siapa saja, bahkan kepada teman-teman kita yang sudah mengalami kegagalan sekalipun. Nah, untuk kegagalan yang pertama itu biasa dialami oleh teman-teman yang usaha di bidang jamur itu dalam segi produksi ya, dalam faktor produksi. Di faktor yang pertama ini kita itu harus benar-benar teliti di sini. Untuk produksi seminim mungkin kita harus menekan angka kegagalan. Nah, untuk kegagalan produksi itu faktornya di sini sangat banyak sekali. Di sini mulai dari pengadaan bahan baku ataupun proses kita dalam pengolahan ataupun cara kita dalam membuat sebuah backlog itu sangat mempengaruhi sekali. Nah, setelah itu cara perawatan kita terhadap backlog memenuhi kebutuhan jamur di situ juga sangat mempengaruhi. Dan yang tidak kalah penting yaitu adalah penanganan hama ya, penanganan hama. Di sini banyak sekali petani-petani jamur itu yang gulung tikar karena adanya sebuah hama. Dan kita di sini tidak siap untuk menanganinya. Itu banyak sekali, apalagi hama yang namanya gurem ya. Itu nanti insya Allah kita akan buat videonya untuk bagaimana kita mensiasati masalah hama gurem tersebut. Untuk sampai saat ini setahu saya ya, hama gurem itu yang menjadi momok paling mengerikan untuk petani jamur. Tapi bukan berarti di sini itu tidak bisa kita siasati. Untuk faktor yang kedua itu adalah masalah manajemen. Untuk manajemen di sini teman-teman di sini harus benar-benar bijaksana untuk pengelolaan modal. Misalkan teman-teman di sini punya modal, di sini teman-teman harus cermat untuk membelanjakan modal tersebut. Teman-teman mau buat pengembangan kah ataupun buat produksi kah ataupun buat apa, di sini harus mana yang lebih penting terlebih dahulu. Di sini teman-teman harus tahu ya. Kadang-kadang banyak sekali petani yang beli alat mewah-mewah tapi untuk segi keilmuan ataupun segi produksi sebenarnya di sini belum membutuhkan hal tersebut.
Misal di sini ada teman yang membeli alat steamer seharga 30 juta, tetapi dia hanya produksi 1 bulan itu 5.000. Ya kalau menurut saya itu sangat percuma ya, eman-eman modal ya. Kalau menurut saya seperti itu. Untuk masalah manajemen di sini ada faktor lagi yang perlu kita perhatikan ya, yaitu adalah masalah kebocoran sebuah keuangan usaha ya. Jangan sampai di sini kita itu mencampur adukkan uang usaha dengan uang dapur, dan itu seringkali kita lakukan. Itu sangat fatal sekali, seperti saya pernah mengalaminya dulu di awal-awal itu. Jadi ketika teman-teman di sini mendapatkan hasil dari sebuah usaha, itu sebisa mungkin itu harus disisihkan ya. Karena apa? Kalau kita campur adukkan dengan uang dapur, itu nanti uang itu kebanyakan di sini yang kita alami ya, kebanyakan uang itu akan terbelanjakan oleh kita pada hal-hal yang tidak seharusnya ya, yang tidak berhubungan dengan usaha kita. Nah, sehingga nanti ketika kita mau produksi ataupun ketika kita mau beli backlog, itu kita kehabisan yang namanya modal, sehingga di situ akan putus rantai produksi kita ya. Padahal salah satu kelemahan usaha budidaya jamur ini adalah perputaran uang di sini itu lambat, teman-teman. Jadi ketika kita mau menghasilkan jamur bulan ini, kita itu harus produksi 1 bulan kemarin. Jadi di sini perputaran uang itu sangat lambat. Jadi kita itu harus benar-benar pengelolaan uang di sini itu harus benar-benar kita maintain ya, harus kita benar-benar bijaksana untuk mengelolanya di sini. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah pasar. Untuk sebuah usaha apapun di sini, kita itu harus tahu yang namanya kapasitas pasar. Untuk teman-teman yang baru memulai usaha ini, di sini saya sarankan kita harus cek ataupun survei pasar. Berapa kapasitas pasar kita, berapa kapasitas pengepul kita bisa menampung jamur dari kita itu. Kita juga harus dibekali, kita harus belajar yang namanya skill pemasaran, meskipun itu sederhana. Teman-teman di sini mau menawarkan jamur ke pasar, itu sudah saya anggap di sini teman-teman punya kemauan untuk mengasah skill untuk pemasaran ya. Karena apa? Karena banyak sekali di sini pembudidaya baru ataupun yang mau memulai usaha budidaya jamur itu bertanya, "Mas, nanti jamurnya dijual kemana? Nanti yang nampung siapa?" Ya, kita di sini harus belajar kalau jamur di sini pada umumnya kita itu jualnya, marketnya itu ya ke pasar. Terus yang kedua kemana? Kepada warung-warung olahan ataupun pengusaha-pengusaha crispy. Terus yang ketiga, kita itu bisa menciptakan yang namanya pasar sendiri. Untuk yang ketiga, ini saya rasa prosesnya lumayan lama dan ini bisa kita bangun secara bertahap ya. Kita bisa menciptakan pasar sendiri di situ. Kita membuat olahan di situ, kita pasarkan sendiri. Itu bisa tuh. Asal kita ada kemauan. Asal kita di sini mau belajar. Dan kemudian untuk membahas masalah pasar di sini, untuk teman-teman di sini yang sudah berbudidaya jamur, ini perlu diperhatikan untuk masalah pengepul. Pengepul di sini saya sarankan jangan hanya mempunyai satu pengepul, jangan hanya mempunyai satu penjual di situ. Itu saran saya dan itu sangat fatal sekali karena itu saya alami sendiri. Ketika satu pengepul itu tidak jualan ataupun dia
dia menekan harga ke kita, kita itu sudah nggak bisa apa-apa. Kita nggak punya nggak punya power untuk menekan si pengepul tersebut. Itu sangat bahaya sekali di situ. Nah, disitulah itu akan jatuhnya harga kita. Misalkan pengepul di sini menawar dengan harga yang seenaknya, dan kita sudah ketergantungan terhadap pengepul tersebut, dan produksi kita juga sudah lumayan banyak, kita nanti akan kebingungan kalau dia menekan harga seenaknya. Kita mau jual ke yang lain itu tidak siap karena hasil jamur kita itu sudah banyak. Kita mau nggak jual ke pengepul tersebut, ya nanti jamurnya busuk. Akhirnya apa? Akhirnya kita mau nggak mau kita banting harga di situ. Nah, padahal di situ jamur sedang produktifnya. Itu saatnya kita mengambil keuntungan kita di situ, tapi malah kita menjatuhkan harga. Dan itu kalau terus-terusan terjadi seperti itu bisa menjadi kebangkrutan pada usaha kita. Nah, untuk pengepul di sini tuh pengepul emang membantu kita untuk masalah pemasaran, tapi kita harus berhati-hati kepada salah satu oknum pengepul ya. Untuk teman-teman di sini yang punya pengepul yang biasa sistem pembayarannya itu tempo, di sini itu saya sarankan itu hati-hati ya, karena ketika kita memberikan tempo terlalu banyak kepada pengepul, itu yang saya alami itu ketika pengepul terlalu berat untuk membayar, itu dia akan banyak alasan teman, alasan inilah alasan itulah, dan akhirnya uang kita itu tidak akan terbayarkan di situ. Saya sarankan untuk teman-teman yang usaha modalnya itu masih pas-pasan seperti saya, itu kita cari yang cash saja. Nah, saya rasa kita di sini itu harus berhati-hati masalah itu ya, karena itu bisa menjadi pemicu untuk sebuah kebangkrutan usaha kita ya. Insya Allah nanti akan saya buat videonya bagaimana cara pemasaran jamur yang efektif menurut saya, dan kita tidak menghancurkan harga, kita tidak saling banting sana sini. Insya Allah nanti kita akan buat videonya. Nah, kemudian untuk faktor yang keempat itu apa? Ini faktor yang paling penting menurut saya. Faktor ini adalah diri sendiri atau diri kita sendiri. Diri kita sendiri ini sangat berpengaruh, teman-teman. Karena apa? Karena di sini seberapa besar keinginan kita untuk belajar, seberapa besar keinginan kita untuk bangkit ketika menghadapi sebuah permasalahan, di situ sangat menentukan. Di sini saya sarankan untuk teman-teman, untuk pemula seperti kita ini banyak-banyak belajar kepada petani-petani lain. Ketika kita mengalami kegagalan, itu banyak-banyak belajar ke petani lain ya. Karena apa? Karena di situ kita di sini akan termotivasi dengan sendirinya. Di situ kita main ke tempat petani-petani yang sukses, kita main ke tempat petani-petani yang gagal. Di situ kita akan bisa membandingkan mana yang baik untuk kita, mana yang bisa kita jalankan pada usaha kita, mana yang cocok kita aplikasikan kepada usaha kita. Di situ kita akan mendapatkan hal tersebut. Kemudian mengenai diri kita sendiri, itu adalah nafsu. Banyak sekali petani-petani ya, pembudidaya baru memulai usaha, itu dia sudah sangat nafsu untuk membesarkan usahanya,
menguasai pasar ataupun apalah ya. Tapi di sini dia tidak diimbangi dengan keilmuan yang cukup. Memang penting ya, ini kita mempunyai keinginan untuk mengembangkan usaha kita itu memang penting. Cuma kita di sini tuh harus diimbangi dengan pengembangan diri kita, harus berjalan beriringan antara keinginan kita dan keilmuan kita dan modal kita, itu semua harus berjalan beriringan. Karena apa? Karena jamur itu mempunyai masalah yang sangat kompleks sekali, mulai dari hulu sampai hilir. Jadi kita harus mempelajari secara bertahap. Nah, mungkin banyak ya teman-teman yang baru memulai tapi langsung bisa besar usahanya dan bisa menguasai, dan itu banyak, dan itu bisa berhasil. Karena apa? Karena dia itu antara keinginan itu diimbangi dengan keilmuannya, kemudian juga di situ didukung dengan modal yang cukup, di situ didukung dengan pasar yang cukup. Itu saya kira bisa di situ. Nah, tapi kalau kita merasa bikin backlog, kegagalannya banyak, memasarkan jamur masih kadang laku, kadang enggak, kadang banting-bantingan harga, seperti kita ini ya, menurut saya harus belajar terlebih dahulu. Jangan sampai nanti di sini kita itu salah langkah, teman-teman, dan akhirnya kita itu nanti akan jatuh. Nah, mungkin itu saja video dari saya. Semoga kita di sini bisa sama-sama belajar agar kita tidak mengalami sebuah kegagalan atau kebangkrutan. Apabila di sini teman-teman punya tambahan, silahkan komen di bawah. Kita di sini akan sama-sama belajar. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like dan komen. Di sini saya Dwi Muryanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.